Setiap pagi, jutaan orang bekerja. Ada yang berdagang, bertani, membangun, dan mencipta. Di balik semua itu, ada satu hal yang jadi cerminan kemajuan sebuah negara, yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional bukan sekedar angka. Ia adalah potret nyata dari kerja keras jutaan manusia. Dari desa sampai kota, dari usaha kecil sampai industri besar. Hai guys, kalian tahu nggak sih pendapatan nasional itu apa? Jadi, secara sederhana, pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima suatu negara dalam satu tahun dari kegiatan ekonomi. Jadi tujuan utamanya pendapatan nasional itu apa aja sih, Kia? Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran rakyat. Yang kedua, mengukur pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dan yang ketiga, jadi dasar pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi. Manfaat mempelajari pendapatan nasional yaitu mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara, menjadi dasar membuat kebijakan ekonomi, membandingkan pendapatan antar negara, dan menghitung pendapatan per kapita kesejahteraan. Di balik setiap langkah yang kita ambil, ada alasan, ada tujuan. Semua orang bekerja bukan hanya untuk hidup, tapi untuk memberi arti bagi setiap detik yang dijalani. Pendapatan nasional bukan hanya hitungan uang. Ia adalah cermin kerja keras, tempat setiap profesi memberi warna bagi roda ekonomi. Beberapa mendapatkan hasil dari tempat yang mereka miliki. Ada yang dari keringat dan waktu yang dicurahkan, ada yang dari keberanian menanam modal, ada yang dari usaha dan tanggung jawab memimpin, dan ada juga yang dari kerja mandiri tanpa batas waktu. Semua itu adalah bagian dari satu kesatuan. Potongan-potongan kecil yang jika disatukan menjadi komponen pembentuk pendapatan nasional. Jadi pendapatan komponen ada 4. Yang pertama ada pendapatan pertama, yaitu gaji, bunga, dan pajak. Yang kedua ada pendapatan perusahaan, hasil dari produksi barang atau jasa. Yang ketiga, ada pendapatan pemerintah, yaitu pajak, retribusi, dan BUMN. Dan yang keempat ada pendapatan dari negeri retro, yaitu uang yang masuk dari luar negeri dikurang uang yang keluar. Nah, untuk menghitung pendapatan nasional ada 3 pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan produksi menjumlahkan seluruh nilai tambah dan tiap sektor produksi di negara itu. Yang kedua, pendekatan pendapatan, yaitu menjumlahkan semua pendapatan faktor produksi seperti upah, bunga, sewa, dan laba. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran, yaitu menjumlahkan semua pengeluaran untuk barang dan jasa akhir. Gimana sih cara ngitung rumus pendapatan per kapita? Gampang kok, pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional yang ditambahkan jumlah penduduk. Contohnya begini. Jika pendapatan nasional suatu negara adalah 5.000 triliun dan jumlah penduduknya 250 juta per orang, maka pendapatan per kapita 5.000 triliun ditambah 250 juta sama dengan 20 juta. Jadi pendapatan per kapita sama dengan 20 juta per orang per tahun. Oh, jadi jumlahnya itu semuanya jadi 20 juta per orang dan per tahun. Ya, betul sekali. Oke, paham. Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin besar pula peluang masyarakat untuk hidup layak. Misalnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Angka bisa menggambarkan kemajuan, tapi keadilan adalah maknanya. Pendapatan nasional dan per kapita hanyalah alat. Yang paling penting adalah bagaimana hasil itu digunakan untuk kemaslahatan semua. Pada akhirnya, kemakmuran bukan cuma soal angka, tapi tentang rasa cukup dan keadilan. Dan mungkin disitulah arti sejati dari pendapatan nasional. Ketika setiap orang bisa merasakan hasil dari kerja keras bangsanya.
Pendapatan nasional mencerminkan kekuatan ekonomi. Satu bangsa, satu kerja keras, satu tujuan kesejahteraan bersama. Yang kedua, pendapatan per kapita. Mengetahui pertambangan. Ada 4.